proses perencanaan program PLS yang ada di SKB. Proses perencanaan. Kalau proses perencanaan program ya, Iya. Tergantung program apa yang mau. Perencanaan ini dalam kegiatannya atau Kegiatannya. secara nanti DP ekonomi, DP pembiayaan, termasuk pembiayaan. Iya. Karena di sini perencanaan ada perencanaan administrasinya, ada perencanaan untuk pembiayaan. Ibu dulu deh. Perencanaan program. Perencanaan program. program berarti Bu perencanaan rupa kayak RKAS begitu ya? Iya. Oh ya, kalau RKAS itu dia perencanaan misalnya tahun ini tahun 2023. Untuk perencanaan 2024 ini kita akhir September kemarin sudah ada perencanaan untuk program di tahun 2024. 2024 sudah direncanakan pada akhir bulan September kemarin. Jadi perencanaannya seperti Perencanaan itu karena kalau program biasa lebih langsung kepada pembiayaan kegiatannya. Kegiatan program itu pembiayaannya seperti apa yang dibutuhkan. Terus yang kedua, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan program ini, program PLS? Faktor pertimbangan. Program apa yang mau dibikin? Apa Bu? Ya dukung. Ya kan faktor itu yang dipertimbangkan untuk perencanaan kita ekspor dari dulu untuk memperhatikan dari dunia ada SDA, DPSDM, gitu. Iya maksudnya program dulu apa yang kita mau buat kan. Bisa program apa yang kita mau buat kita lihat dari dukung dari sumber daya manusia, keadaan sarana dan prasarana dan biaya. Jadi faktornya Itu yang tadi. Program apa yang mau dibuatkan, kemudian dilihat sumber daya manusianya, kemudian sarana dan prasarana. Baik, pertanyaan selanjutnya dari aspek organisasinya ya Bu. Pertanyaannya itu bagaimana struktur organisasi SKB kali ini dalam mengelola program PLS? Strukturnya bagaimana? Kalau strukturnya di sini kita dipimpin oleh kepala SKB. Yang di sini kita ada tenaga staff, baru ada tenaga ada struktural, baru ada fungsional. Baru fungsional di sini namanya pamong belajar. Nah, kita dipimpin oleh kepala SKB yang juga seorang pamong. Seperti sekolah formal, kepala sekolah itu adalah seorang guru. Kemudian ada staff yang ada dikepalai oleh kasubag usaha, kepala tata usaha. Iya ada TU-nya, itu struktural, kemudian ada fungsional, aja kita yang biasanya menyelenggarakan program PLS. Programnya itu apa saja ya? Kalau program di sini ada pendidikan kesetaraan, ada pendidikan PAUD, program PAUD, pendidikan kesetaraan, ada keterampilan. Baru 3 itu Bu ya, yang lain belum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota dari struktural tersebut? Kalau untuk pembagian, kalau kita di fungsional kita ada tupoksi kan, secara jabatan. Tetapi kalau untuk pekerjaan atau untuk program itu nanti didelegasikan sebagai penyelenggara. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dari aspek pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan program PLS ini dijalankan biasanya? Kalau pelaksanaannya karena misalnya contoh program pendidikan kesetaraan, kalau pelaksanaannya dia kan seperti pembelajaran pendidikan formal, dia aspek pelaksanaan aspeknya waktu atau aspek semua. Kalau waktunya dia dimulai dari pertengahan tahun, dia sudah sepanjang 1 tahun kalau pertengahan tahun 1 semester, kalau semester ganjil sama semester genap, jadi 1 tahun pembelajaran.
begitu juga untuk PAUD sama kalau keterampilan pelaksanaan tergantung, mungkin ada yang setiap 3 bulan atau ada yang misalnya 1 bulan full waktu. Apakah ada metode khusus yang digunakan dalam pelaksanaan? Kalau pembelajaran di sini, kalau pembelajaran apa ya? Kesetaraan. Kalau kesetaraan itu kita tidak ada yang ke kampus, ada yang di luar kampus. Kalau yang ke kampus berarti di dalam SKB. Pembelajarannya itu setiap hari, ada yang hari Selasa, hari Rabu sama hari Senin, Rabu sama Jumat. Dalam. Kalau yang di luar dikunjungi Selasa dan Kamis. Juga hari Jumat satu kelurahan yang agak jauh itu tadi. Kalau PAUD dia tetap seperti biasa dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10. Nah itu ada lagi? Suruh back yang video ya. Iya. Tidak apa, dia Tapi lu rajin. kalau pengawasan harusnya ini pertanyaan langsung ke kepala SKB Bu semua. Oh iya, jawab sana tuh. Untuk pengawasannya itu kalau di sini ada kepala SKB, pengawasannya dari kepala SKB. Biasa dia pengawasan program sampai di mana pelaksanaan. Dan itu berjenjang dia ke kalau programnya ke penyelenggara, baru penyelenggara ke pelaksanaan. Pengawasan 2, eksternal dengan internal. Oh, eksternal internal. Eksternal itu kepala SKB. Kalau eksternal dari dinas pendidikan. Adakah tisu? Kita ada tisu. Yang punya mobil mesti mobil yang baru yang itu. Itu tanggal itu sih kan. internal dan ada yang eksternal. Oh, beda-beda harga itu Kepala SKB kalau eksternal dan dinas 20. Sini. Ada apa? Saya mau menanyakan tentang aspek evaluasi program. Apa saja hasil evaluasi program PLS yang telah dilakukan SKB Kota Denpasar ini? Hasil evaluasi program. Hasil evaluasi itu biasa kan kalau program pembelajaran kesetaraan itu kan 1 tahun pembelajaran. Evaluasinya biasa di akhir tahun pembelajaran biasanya itu dilihat dari kalau misalnya dari hasil program, kalau secara administrasi laporannya kegiatan laporan kegiatan, kemudian dari hasil kegiatan secara teknis itu nilai-nilai dari peserta didik, atau maksudnya hasil pembelajarannya itu berapa yang bisa naik tingkat, berapa yang lulus, itu bisa dilihat. Pertanyaan kedua Bu, apa yang menjadi indikator keberhasilan program ini? Indikator keberhasilan program berjalan terus dan ada peningkatan misalnya dari jumlah siswa misalnya, atau ada dari perkembangan program, misalnya kita biasanya cuma ke kampus kan, kita bisa ada di luar lagi, ada beberapa tempat yang kita laksanakan luar, misalnya rumah-rumah di setiap kelurahan, kemudian ada di lapas mana, ada di satu kelurahan yang memang dikunjungi setiap kelurahan negara sama kabupaten. Karena yang lain di rumah, yang berapa tempat itu langsung aja. Saya menjelaskan tentang permasalahan yang timbul dalam pengelolaan program. Yang pertama, apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan program PSDSKB? Kalau permasalahan itu pasti kita banyak temui, misalnya setiap program kan tidak semua berjalan mulus. Misalnya kalau dari segi perencanaan ada yang direncanakan tapi terhambat, misalnya apa ya namanya, kalau perencanaan ada mungkin kalau sumber daya diharapkan tapi tidak apa yang kita harapkan tidak terlaksana, tidak tercapai. Kemudian dari biaya, sumber daya, sarana dan prasarana seperti itu.
Jadi kalau ketika yang kita sudah siapkan 3 lembaga guys. pada waktu pelaksanaan 3 tidak ada lembaga. atau tidak maksimal, maka seperti itulah. Iya, stabilu. Karena permasalahan itu sepanjang perjalanannya ini tidak terlalu apa namanya, alhamdulillah sampai saat ini apa namanya bisa Sampai kakak yang satu pendidikan yang mereka belajar dengan pusat hari saya di sini. Jadi itu kan melakukan Jumat ya, insya Allah. faktor penyebab misalnya sumber daya manusia ada yang mungkin karena kelalaian. Kalau misalnya Selesai kemarin Senin Selasa itu terang tetapi karena masih ada yang mau berwenang kan, misalnya ada yang saya ada KPA 2 kan saya, jadi yang saya ada KPA itu 2 kan saya ada KPA sarana 3 prasarana punya. mungkin ada sarana prasarana Jadi yang sudah 3 mungkin guys. sudah rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Iya, SKB benar. untuk mengatasi permasalahan tersebut? Orang mana yang kan? Sudah. Iya, hal-hal yang kita cari itu maksudnya kita berusaha untuk Iya, misalnya kalau ini. tadi seperti misalnya sumber daya manusia, kita diharapkan ini ada hal yang mungkin mengabaikan pekerjaan anak, kita bisa ditangani oleh orang yang lain. Kalau misalnya pembiayaan, ketika ada pengurangan, kita lihat mana yang prioritas. Kalau sarana prasarana kita gunakan sarana yang layak atau di Kan boleh bebas tetap serang pakai itu. Tapi dulu deh, ini baru ada lagi Mungkin ini ibu dokumentasi. Sudah dokumentasi.